warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan. Saya dari Universitas Paletehan, program studi S1 Manajemen. Saya dari tingkat 3 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan akuntansi manajemen tentang informasi biaya untuk mengendalikan aktivitas operasi dan investasi. Mari kita simak videonya. Baik, di sini yang pertama ada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pengomunikasian, informasi ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang berasal dari transaksi ekonomi perusahaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak eksternal seperti para pemegang saham, kreditor, otoritas pemerintah, masyarakat luas, dan sebagainya. Di sini terdapat tabel perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Kalau dilihat dari aspek perbedaan, yang pertama, pemakai laporan. Dilihat dari akuntansi keuangan, laporan kepada pihak luar organisasi seperti pemilik, pemerintah, kreditor, dan investor. Dilihat dari akuntansi manajemen, laporan kepada pihak dalam organisasi untuk perencanaan, pengarahan, dan motivasi, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Yang kedua, orientasi keputusan. Dilihat dari akuntansi keuangan, penekanan pada ikhtisar konsekuensi keuangan dari kegiatan masa lalu. Dilihat dari akuntansi manajemen, penekanan pada putusan-keputusan yang memengaruhi masa yang akan datang. Yang ketiga, fleksibilitas data. Objektivitas dan verifiabilitas data menjadi penekanan. Dilihat dari akuntansi manajemen, ditekankan pada relevansi dan fleksibilitas data. Yang keempat, akurasi perhitungan. Memerlukan ketepatan perhitungan data, lebih memerlukan ketepatan waktu informasi. Yang kelima, segmentasi informasi. Dilihat dari akuntansi keuangan hanya menyiapkan ikhtisar data untuk keseluruhan organisasi, sedangkan akuntansi manajemen menyiapkan laporan segmentasi departemen, produk, pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya, standar akuntansi. Dilihat dari akuntansi keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari akuntansi manajemen tidak harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, rentang waktu. Rentang waktu kurang fleksibel, biasanya setahun atau triwulan. Kalau akuntansi manajemen, rentang waktu fleksibel, bervariasi dari jam hingga 15 sampai 25 tahun. Selanjutnya, efek perilaku. Memusatkan perhatian pada pengukuran dan pengomunikasian fenomena ekonomi, dampak perilaku sekunder, memusatkan perhatian pada pengukuran dan pelaporan untuk memengaruhi perilaku manajer sehari-hari. Selanjutnya, bidang ilmu. Bidang ilmu lebih berfokus sedikit menggunakan disiplin yang lain, sedangkan dari akuntansi manajemen, bidang ilmu kurang terfokus lebih banyak menggunakan ilmu pengetahuan tentang keputusan ekonomi dan perilaku. Selanjutnya, sifat wajib. Wajib untuk pelaporan eksternal, dan akuntansi manajemen tidak wajib. Baik, di slide selanjutnya, pihak-pihak luar perusahaan sangat berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Informasi akuntansi keuangan tidak cukup memadai sebagai input dalam berbagai pengambilan keputusan internal. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan akuntansi manajemen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pengambil keputusan internal. Di slide selanjutnya, rentang waktu informasi manajemen berbeda dengan yang diterapkan dalam akuntansi keuangan. Dalam akuntansi keuangan, rentang waktu informasi yang disajikan kebanyakan mengikuti tahun takwim selama 12 bulan. Alternatif lain informasi akuntansi dapat disajikan dalam rentang waktu yang lebih pendek, yang biasa disebut laporan interim. Dalam akuntansi manajemen, rentang waktu dapat bervariasi dari rentang waktu yang sangat pendek dalam hitungan jam atau menit sampai dengan jangka menengah dan jangka panjang sampai 15 atau 25 tahun. Akuntansi manajemen tidak wajib.
Pelaksanaan akuntansi keuangan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan peraturan perundang-undangan. Bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana masyarakat, perlu melaporkan kinerjanya secara periodik kepada masyarakat luas. Pemerintah berkepentingan terhadap laporan akuntansi keuangan minimal untuk memenuhi persyaratan pelaporan pajak-pajak perusahaan. Akuntansi manajemen di sisi lain tidak bersifat wajib, karena akuntansi manajemen sepenuhnya opsional, maka persoalan pentingnya lebih ditekankan pada aspek manfaat informasinya daripada faktor kewajiban mengadakan laporannya. Di slide selanjutnya tentang informasi akuntansi dan fungsi manajemen. Secara sistematis, proses manajemen meliputi perencanaan, motivasi, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen ini juga secara eksplisit dikelompokkan menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. Untuk itu, manajemen membutuhkan informasi yang spesifik melalui proses yang sistematis untuk masing-masing fungsi riset dan pengembangan, produksi, distribusi, pemasaran, pelayanan, pelanggan, sesuai dengan jenjang manajemen pemakai informasi. Akuntansi dan fungsi manajemen. Di sini terdapat akuntansi manajemen terdiri dari fungsi pengendalian, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pelaksanaan. Perencanaan meliputi pemilihan suatu cara pelaksanaan dan penjelasan yang perinci mengenai cara menerapkan suatu tindakan. Dalam kerangka perencanaan, manajemen membutuhkan informasi akuntansi yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu. Perencanaan ini sekaligus merupakan proses penetapan tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan rencana ini, kemudian dilaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya dalam satu platform yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan operasional, pengambilan keputusan taktis, dan strategi pada tiap jenjang manajemen. Fungsi pengarahan dan motivasi meliputi proses mobilisasi manusia dan sumber daya yang lain untuk melaksanakan rencana dan menjalankan operasi sehari-hari. Dengan adanya rencana yang ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana yang dimaksud. Termasuk dalam aktivitas ini adalah mengorganisir sumber daya manusia yang tersedia sedemikian rupa dalam bentuk kelompok-kelompok kerja sehingga memungkinkan menjalankan tugas bersama secara tepat sasaran. Selanjutnya, teknologi industri. Sejak akhir 1980-an, terjadi pergeseran filosofi manajemen yang cukup berarti. Hal ini menyusul perkembangan teknologi automasi yang memungkinkan produksi dilakukan dengan bantuan mesin-mesin berbasis komputer. Perkembangan ini didukung oleh sistem dan teknologi. Secara komersil, kesulitan memaksa kenaikan harga jual karena keterbatasan daya pembeli konsumen mengharuskan efisiensi dalam berbagai fungsi perusahaan. Terbukti penghematan di sektor ini berhasil menaikkan laba bruto perusahaan setelah mengadopsi CIM
atau Computer Integrated Manufacturing yang mendorong perubahan pada manajemen persediaan JIT atau Just in Time dan modifikasinya serta aplikasi sistem akuntansi ABC. Di slide selanjutnya tentang perluasan peran akuntansi manajemen. Sejalan dengan perluasan lini produk dan operasi yang menjadi lebih kompleks, perusahaan-perusahaan yang memiliki pandangan ke depan selalu memerhatikan kebutuhan pembaharuan untuk menghasilkan data yang berorientasi keuangan. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan kepada peningkatan kualitas secara terus-menerus yang berfokus pada para pelanggan dan pemakaian kelompok-kelompok pekerja garis depan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kualitas secara sistematis. Manajemen operasional. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, maka orientasi akuntansi manajemen saat ini lebih banyak diarahkan pada manajemen berbasis aktivitas, orientasi pelanggan, penentuan posisi strategik, dan kerangka rantai nilai. Manajemen berbasis aktivitas merupakan suatu sistem yang luas, pendekatan terintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai pelanggan dan menghasilkan laba. Selanjutnya, rantai nilai internal merupakan seperangkat aktivitas yang diperlukan untuk merancang, membangun, menghasilkan, memasarkan, dan mengirim produk dan jasa kepada para pelanggan. Manajemen biaya strategik meliputi penggunaan data biaya untuk membangun dan mengidentifikasi strategi yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Konsep dan klasifikasi biaya. Dalam konsep akuntansi dikenal konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Untuk berbagai keperluan, biaya dapat dikelompokkan menurut berbagai karakteristik. Informasi biaya sangat penting dalam penetapan harga, efisiensi penggunaan sumber daya, dan bahkan evaluasi tentang lini produk yang paling menguntungkan. Jumlah biaya juga diperlukan untuk memantau dukungan berbagai fungsi dalam bisnis termasuk operasi, personalia, pemasaran, dan departemen akuntansi. Selanjutnya ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Dilihat dari jangka waktu, kemanfaatan suatu biaya, pengorbanan manfaat ekonomis yang dilakukan perusahaan dapat dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Yang pertama, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure meliputi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, pengeluaran modal atau capital expenditure meliputi pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang berumur lebih lama seperti aktiva tetap. Biaya periodik dan harga pokok produk. Biaya-biaya periodik terdiri dari biaya yang secara langsung dibebankan kepada laporan laba rugi sebagai beban dalam periode terjadinya. Harga pokok produk meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka pembelian atau pembuatan produk. Harga pokok produk berbeda dengan kelompok biaya periodik karena sekalipun biayanya terjadi atau sumber dayanya dikonsumsi dalam periode berjalan, tetapi pembebanannya ke dalam laporan laba rugi baru dapat dilakukan
dilakukan setelah produk yang mengkonsumsi biaya tersebut laku terjual atau dikonsumsi untuk tujuan lain. Di sini terdapat arus harga pokok produk dan biaya periodik. Yang pertama ada harga pokok produk dan ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dilanjut ke neraca, terdapat aktiva lancar dan persediaan. Dilanjut ke laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan, yang kedua beban pokok penjualan, yang ketiga laba bruto, yang keempat beban usaha, dan yang terakhir laba usaha. Dan dilanjut yang terakhir biaya periodik. Terdapat biaya penjualan, yang kedua biaya administrasi dan umum. Terdapat PT Industri Pabrikan Ikhtisar harga pokok produksi bulan Januari 2011. Bahan langsung di persediaan awal 1.750, pembelian 9.750. Jadi total dari 9.750 ditambah 1.750, bahan baku siap dipakai totalnya 11.500. Persediaan akhirnya 1.250. Jadi biaya bahan bakunya 11.500 dikurang 1.250, totalnya 10.250. Tenaga kerja langsungnya 1.500. Di overhead pabrik terdapat tenaga kerja tidak langsung 2.500, penyusutan pabrik 2.250, utilitas pabrik 1.875, sewa mesin 1.250, bahan pembantu 525, asuransi 150, lain-lain 200. Jadi total dari 10.250 dikurang 1.500, jadi total 8.750. Total biaya produksinya 10.250 ditambah 1.500 ditambah 8.750. Jadi totalnya 20.500. Dari ikhtisar tersebut dapat dilihat bahwa nilai biaya bahan baku Rp10.250 dapat diperoleh dari selisih antara jumlah bahan baku yang tersedia untuk dijual dengan saldo persediaan akhir bahan baku. Biaya ini merupakan nilai bahan baku yang ditransfer masuk ke dalam proses pengolahan untuk produksi. Total biaya produksi terbentuk dari komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Harga pokok produk selesai terdiri dari selisih antara semua biaya produksi dengan nilai persediaan akhir barang dalam proses.